Makiyatun atau Madaniyatun, khamsu ayat. Surat ini ada ulama mengatakan Makiyah, mayoritas ulama mengatakan Makiyah, ada juga yang mengatakan Madaniyah. Surat Madaniyah. Jumlah ayatnya dari Nuzilat hadhihi surah wallati ba'daha lama sahara Ubay al-Yahudi sallallahu alaihi wasallam Fiqh dari ini indah syarah muqaddasan fa'alamakumullah bidhari tawabi ma'alihi fa'abdul bayi dari sallallahu alaihi wasallam wa ulam bita'awud bisurataini fa'kan ulama kuri'a ayatan hubungan ihalat muqaddasan wa wajahda kubatan kata ihalat alamatullah wa qawman ka'ana disebutkan sebelum daripada pembahasan ayatnya di tafsir Jalalain disebutkan asbabun nuzul. Bagaimana yang tadi saya katakan, ini ada yang berpendapat surat Makiyah dan juga yang lain. Adapun surat Al-Falaq ini satu paket dengan surat An-Nas, maka disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain, surat yang mengajak kepada perlindungan. Al-Falaq Al-Mu'awwidhah Al-Ula, An-Nas Al-Mu'awwidhah Al-Thaniyah. Al-Mu'awwidhatain ini dua surat perlindungan yang mana dalam satu hadis Nabi SAW berkata kepada para sahabat, maukah aku kasih tahu apa yang bisa menjadikan kalian terlindung terhadap surat? Maka apa itu ya Rasulullah? Kita cerita kepada Nabi SAW, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi asbabun nuzul Al-Falaq berarti menjadi asbabun nuzul juga surat An-Nas. Surat ini ada versi yang ulama mengatakan Makiyah dan para sahabat juga ada yang mengatakan Makiyah, turunnya di Makkah. Dan dia sesuai kalau ini surat memang urutannya surat yang turun ke-20 kepada Nabi SAW. Berarti awal-awal daripada periode dakwahnya Nabi SAW di Makkah. Berpendapat bahwa ada orang Quraisy, kafir Quraisy, yang dia ingin mencelakakan Nabi SAW dengan pandangan yang kita sebut dengan
Kalau kita benar-benar pahami ini memang kita untuk apa? Mengajak tempat atau keilmuan yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengatakan apa asbabun nuzul surat ini turunnya di Makkah. Karena di Makkah memang kebanyakan orang kafir. Nah, adapun versi sejarah lain ini lebih mengarah mendukung bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena di sini disebutkan turunnya ketika ada namanya Lubayd bin Aqsam Al-Aqsam, Lubayd bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Dia itu orang Yahudi. Nah, ini mensihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sihirnya ini dengan membuat ikatan namanya buhul sihir. Jadi orang-orang dulu itu memang pakainya gitu, ikatan-ikatan benang itu. Di dalamnya ada rambutnya Nabi, ada gigi sisirnya Nabi. Jadikan satu. Kemudian dibuntel pakai pelepah kurma. Kemudian diikat-ikat, terus ditusuk pakai jarum. Nah, Lubayd bin Al-Aqsam bersama anaknya. Di sini sebutkan anaknya tapi nggak bersama. Nah, ketika itu barulah turun surat ini. Nah, karena orang Yahudi yang sihir, berarti orang Yahudi itu kebanyakan ada di Mekah atau Madinah? Madinah. Nah, kebanyakan di Madinah. Maka mengacunya kepada dua surat ini turunnya di Madinah. Tapi Majelis Ulama mengatakan ini Makkiyah karena suratnya pendek-pendek, mengarah bahwa surat Makkiyah itu pendek dan bukan membahas masalah syariat. Kemudian Nabi SAW setelah turun ini membaca dua surat ini satu per satu, buhul itu terlepas ikatan terlepas. Makanya surat Al-Falaq itu jumlahnya ada 5, surat An-Nas ayatnya ada 6 tambah 5 11. Nah, ikatannya itu ikatan buhul yang dirancang yang dibuat oleh Lubayd jadi sihir untuk Nabi, untuk mencelakakan Nabi dengan sihir itu satu per satu lepas dengan Nabi SAW membacakan satu per satu ayat Al-Falaq dan An-Nas. Maka ikatannya ada 11. Berapa? 11 di ikatan. Oh, kejahatan itu ikatan. Akad nikah, ikatan nikah. Nah, tapi bukan diartikan ikatan nikah, diikat nikah bukan, tapi dimaksudkan majazi. Maksudnya apa? Kalau akad nikah yaitu suatu perjanjian, ketetapan untuk apa? Mengikat suatu hubungan. Tapi kalau kejahatan ini maksudnya apa? Ikatan memang ikatan hubungan. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi surat ini, kemudian satu per satu itu bukunya apa terlepas hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah, sebagaimana yang pernah kita juga sampaikan, qul ini kalau Nabi SAW mau korupsi, otomatis qulnya akan dibuang. Tapi kalau untuk qul a'udzu birabbil falaq tidak hanya mengartikan itu saja, tapi qul di sini menganggap ataupun mengajarkan kepada Nabi, wahai Nabi, ucapkanlah dan ajarkanlah kepada umatmu. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada ayat yang ada qulnya, ini mengajarkan kepada kita, bacalah, ini memang perintah Allah. Kita minta perlindungan kepada seseorang, itu dapat perlindungan mengatasnamakan seseorang. Seumpama kasus apa? Ditilang, terus kita kenal sama nama Pak Kapolresnya, kok dilala Diloto. Nah, polisinya percaya. Padahal itu kalau Pak Kapolresnya tahu ya dia nggak akan pernah mengaku-ngaku kita. Tapi kita tahu, Pak, saya dari sana, Pak. Tadi ada urusan sama Pak siapa sama. Dia langsung gitu. Oh, Pak siapa ini? Apa Pak Kapolres? Padahal kita belum nyebut Pak Kapolres, hanya namanya saja sama semua. Baru kita jelaskan, tambah lagi kita ngarang-ngarang cerita seumpama. Untuk jangan ditiru, karena berbohong.
ya sudah lewat saja. Kita pakai nama orang yang memang bisa melindungi. Apalagi kita nyebut nama Pak Kapolda dan kita punya alibi yang kuat alasannya. Nah, kalau surat ini kita minta kepada Allah perlindungan dan itu perintah Allah. Sekarang ada satu peristiwa kita ditilang dan memang Pak Kapolsek bilang, Mas Hasan, kalau kita ada masalah di jalan, sebut nama saya. Kalau telepon nama saya. Nah, biar saya itu ngobrol sama petugas saya. Kira-kira perlindungannya lebih ketat yang mana? Apa lebih makbul yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena ada perintah. Maka surat ini, surat apa? Muawwidzah yang perlindungan, dan itu pakai lafaz kul bernama apa maksudnya? Ini memang perintah Allah. Suruh minta sama Allah perlindungan, perintah Allah. Pakai lafaz kul. Maka ketika kita baca kul a'udzu birabbil falaq, dalam hati ini angin-angin. Ini ada kulnya. Memang perintah Allah. Memang perintah Allah. Sebagaimana qul ya ayyuhal kafirun, Nabi SAW berani, apa yang disembah kalian tidak sembah, apa yang kalian sembah aku tidak akan pernah menyembah. Itu tambah yakin lagi, memang ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tahu Allahnya yang disembah oleh orang kafir dengan Allahnya yang disembah Nabi Muhammad sama atau tidak? Tidak. Sama. Hanya saja persifatan tentang Allah mereka banyak versinya. Karena Allah itu terlalu agung, terlalu jauh. Jadi kalau doa tanpa ada sesuatu di depannya ini kurang mantap. Hanya buatlah itu dewa ini, malaikat ini. Kalau pas butuh pertanian ya, seumpama apa? Dewi Sri. Apa buat padi apa namanya? Dewi Sri. Dewi Sri. Nah itu Dewi. Bukan yang buat menggiling padi di sawah itu. Termen tuh. Mereka dewa itulah seumpama ya. Dewa itu. Dewi traktor. Kalau butuh uang ya ada Dewi atau dewa Ancuk-ancuk. Dewa rekening. Supaya gimana? Tapi yakinnya sama Allah ya benar. Tapi itu namanya mensyirikkan Allah. Allah disejajarkan dengan hanya maka tidak. Makul katakanlah wahai Muhammad, ajarkanlah kepada umatmu, bisa juga diartikan. A'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung. Birabbil falaq, kepada Tuhan al-falaq yang membelah. A'udzu, ini kata a'udzu. Artinya a'udzu itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berlindung. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berlindung. Makanya a'udzu artinya aku berlindung, minta perlindungan. Bi Rabbi, kepada Rabbi. Rabb itu pemelihara. Rabb itu pemelihara. Bisa artinya juga pembimbing. Makanya ada sebagian kelompok kajian-kajian Islam dikatakan gurunya dikatakan murabbi, yang membimbing, orang yang membimbing, murabbi. Ada dalam fikih nanti ada Rabbul Ard, apa? Membebaskan tanah kosong dibebaskan, hukumnya bagaimana nanti. Sebelumnya tidak ada kepemilikan atau bahasa keren kita bukalah lahan. Rabbil falaq, al-falaq artinya membelah. Falaq artinya membelah. Nah, kenapa diartikan menjadi as-subuh? Subuh karena awalnya gelap sekali, timbullah ataupun terbitlah fajar, maka fajar itu seakan-akan membelah kegelapan. Nah, arti awalnya apa? Tuhan yang membelah. Tuhan yang membelah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Falikul habbi wan nawa. Aku ini adalah pembelah biji-bijian dan pembelah juga buah-buahan. Kalau di sini diartikan membelah kegelapan malam, dibelah dengan adanya sinar matahari. Siapa yang berikan sinar? Apa? Yang berikan sinar fajar? Allah yang membelah malam. Ada biji, tahu terbelah sendiri. Siapa yang membelah? Semut.
Bukan. Allah. Ada tanah ditanami, kemudian tumbuhlah itu tumbuh-tumbuhan dari bawah tanah. Seakan-akan bumi atau tanahnya itu terbelah. Siapa yang membelah? Allah. Maka Allah Maha Pembelah. Al-Falaq itu pembelah. Di sini Rabbul Falaq, Rabbil Falaq, bi Rabbil Falaq apa? Rabb yang menciptakan subuh atau Maha Pembelah. Min syarri ma khalaq. Min dari syarri ma khalaq. Syarri keburukan. Ma sesuatu ataupun perkara khalaqa yang telah menciptakan. Yang diciptakan itu. Kul katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb pembelah malam ataupun pemberi waktu subuh. Min syarri ma khalaq, berlindung dari apa? Dari keburukan. Syarrun ini lawan daripada khairun. Khairun apa artinya? Kebaikan. Kalau syarrun keburukan. Ulama berpendapat ini tidak hanya keburukan, sesuatu yang menyebabkan itu pun buruk, itu pun adalah syarrun. Saya kasih contoh. Sakit itu buruk atau penyebab keburukan? Buruk, orang nggak mau sakit. Kebakar itu keburukan atau penyebab keburukan? Keburukan, karena kebakar itu sakit. Maka itu dikatakan syarrun. Aslinya memang buruk. Tenggelam itu punya buruk, lapar itu pun buruk. Tapi artinya tidak hanya keburukan itu sendiri, tapi penyebab daripada menuju ke keburukan itu dinamakan syarrun. Maka ulama katakan sakit juga syarrun, lapar juga syarrun, kebakar, tenggelam itu syarrun, dan maksiat, kekafiran, kekufuran itu pun syarrun. Kenapa? Karena meskipun mereka itu bahagia, tapi menujunya nanti kepada menuju keburukan. Maka segala sesuatu yang itu memang asalnya memang suatu keburukan ataupun yang mengakibatkan keburukan itu syarrun. Maka kekafiran syarrun, kemaksiatan syarrun, sifat-sifat buruk itu pun syarrun. Meskipun orang-orang itu dalam keadaan kenikmatan yang banyak sekali. Orang-orang non-Islam hartanya lebih banyak. Hartanya lebih banyak. Kelihatannya bahagia, tapi itu syarrun. Kenapa? Karena dengan hartanya itu tetap tidak akan bisa mengganti daripada apa? Hidayah ataupun pengganti daripada kekafirannya kelak di yaumil qiyamah. Maka itu bisa. Syarri ma khalaq, keburukan apa-apa yang telah diciptakan, yang Allah telah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Kalau Allah sebagai pencipta al-khaliq, berarti yang diciptakan adalah makhluk. Kalau kita hanya tidak terjemahan, saya sudah survei, itu kebanyakan artinya min syarri ma khalaq adalah dari aku berlindung kepada Allah dari keburukan makhluknya. Itu sudah menjadi apa? Menjadi pemekaran arti. Tapi arti yang awal min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Allah telah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Yaitu makhluk. Makhluk itu ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Termasuk HP itu adalah makhluk. HP hidup yang makhluk, HP mati yang makhluk. Semuanya makhluk. Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Min hayawani mukallifin wa ghairi mukallifin. Nah, di sini di tafsirnya dikatakan apa? Termasuk itu adalah hewan atau makhluknya yang berakal, wa ghairi mukallifin, ataupun yang tidak berakal. Yang berakal seperti manusia. Wa ghairi mukallifin, yang tidak berakal, kan? Seperti hewan atau tumbuhan. Ternyata itu menyimpan daripada keburukan. Dari ayat kedua ini ini seakan-akan menimbulkan pertanyaan yang sangat kritis. Kok ini min syarri ma khalaq? Seakan-akan Allah menciptakan keburukan. Sedangkan kalau ada keburukan, kita tidak boleh menisbahkan, menyandarkan kepada terus mabuk-mabukan. Ditanya kamu siapa? Mendem. Loh, kok bisa mendem? Ya, mendem pun adalah makhluknya Allah.
Bukannya semua adalah takdir Allah? Hah? Seperti itu. Dosa atau tidak? Dosa. Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat, ulama sunnah, bahwa kalau kebaikan sandarkan kepada Allah, kalau keburukan tidak boleh. Terus maksudnya gimana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditanya, apa itu Islam itu apa? Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian iman kepada hari kiamat, iman juga kepada ketetapan Allah, min khairihi aw syarrihi, baik itu ketetapan baik atau ketetapan buruk. Maksudnya bagaimana? Tapi kenapa kok kalau memang kita sudah beriman kepada takdir baik, takdir buruk, kok ketika keburukan tidak boleh menisbatkan kepada Allah? Jawabannya udah apa? Nah, jadi kalau kita ditanya, harus pintar, harus mengaji. Ya. Ini gimana kan Allah menciptakan semuanya? Semua selain Allah makhluk. Allah boleh, Allah menciptakan. Bukannya kebaikan keburukan ini pun makhluk ciptaan. Iya benar itu ciptaan Allah. Nah, tapi kenapa ketika berbuat baik nyandarkannya kepada Allah, tapi kalau buruk tidak boleh disandarkan kepada Allah? Karena semua ciptaan Allah itu adalah baik, meskipun itu wujudnya adalah buruk. Jadi saya akan berikan contoh, Pak. Menarik. Jerawat. Mohon maaf kalau yang punya jerawat. Jerawat kalau kita fokus melihat jerawatnya, Tidak ada. kira-kira yang laki-laki jadi ganteng nggak? Kita fokus ke jerawat saja. Apalagi wanita ini, semua punya apa? Ompong giginya. Mohon maaf ya, kalau itu kan wanita sudah perempuan, sudah level ini. Wanita punya apa? Tompel semua besar di sini. Padahal cantik punya tompel. Kita fokus ke tompel itu. Cantik kan tidak? Makanya kalau kita memandang sesuatu baik atau buruk, itu dipandang keseluruhannya. Kalau kita memandang fokus ke situ, nggak akan pernah dapat baik. Apalagi jerawatnya fokus jerawatnya sih. Wah jerawatnya. Begitu kalau kita mandang bahwa kalau memang Allah itu kehendak baik, kenapa kok Allah ciptakan neraka? Kenapa? Karena kita mandangnya hanya neraka. Saya kasih contoh lagi kalau memang kurang nyawa. Ada anak kita nakal, kita pukul, Pak, tapi nggak menyakitkan kita. Dasar nakal. Terus ada orang kalau lewat lihat, apa perasaan lain lihat, Pak? Jahat sekali bapaknya. Anak kecil dipukul, walaupun nggak kesakitan itu namanya nggak sayang. Padahal pukulan itu menurut bapaknya itu atas kesabaran yang sudah berkali-kali diuji. Dan itu untuk peringatan kalau nggak dipukul, ini pasti akan mulai lagi. Nah, maka dari itu Allah menciptakan. Bahkan ada yang katakan sehat itu buruk, sakit itu buruk. Tapi ulama katakan sakit itu seperti mahkota. Kalau mahkota itu tidak jatuh, orang tidak akan tahu mahkotanya seperti apa. Kalau mahkota itu tidak rusak, dia tidak tahu ternyata mahkota itu dia pakai. Begitu juga kesehatan kita, rasa sakit sehat. Kita ini nggak akan merasa sehat sebelum apa? Sakit. Jadi kalau kita mandang kalau memang Allah menghendaki kebaikan, kenapa kok menciptakan neraka? Bahkan ada ulama lain mengatakan kami mengenal kebaikan semenjak ada syaitan. Sebelum ada syaitan nggak tahu itu baik atau buruk. Jadi kalau kita memandang itu baik atau buruk menurut Allah itu pandang keseluruhannya. Maka dikatakan keburukan itu satu, Pak, sebagai definisi apa? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi. Innahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Kenapa orang zalim? Karena orang zalim itu orang paling buruknya orang. Bahkan zalim ini mencakup orang kafir pun zalim, orang musyrik pun zalim, orang maksiat pun zalim. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Nah, ini baru keburukan. Sedangkan Allah memiliki sifat al-adil. Kebalikan dari zalim itu adalah adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kita masih beranggapan, mungkin pernah kita berpikir, Pak, kan kalau Allah menghendaki ibadah,
Kalau ini semua takdir Allah, kenapa tidak ditakdirkan semua langsung beriman? Kalau enggak ya minimal itu cukup surga saja lah yang diciptakan. Kalau seperti itu, maha adilnya Allah tidak ada. Orang buruk dimasukkan ke neraka itu pun sifat baiknya Allah. Kenapa? Karena memang konsekuensinya orang buruk masuk neraka. Maka kalau ada orang bilang kok ini pun adalah kehendak Allah, tapi itu yang disebabkan adalah keburukan. Maka kenapa kok dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak kita semua, kalau kebaikan nisbatnya ke Allah, kalau keburukan nisbatnya ke diri sendiri. Karena contohnya orang ketika di depannya ada singa, apakah dia sempat mengucap aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengaruniaku kemampuan berlari? Ada seperti itu. Depannya singa, tapi dia apa? Dia sambil berdoa, ya Allah anugerahkan aku kesanggupan untuk lari. Kira-kira bagaimana? Ketika kayak gini, amin. Pindah. Makanya kenapa orang maksiat tidak boleh menisbahkan kepada Allah? Karena dia itu orang boleh, karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya keburukan dia itu bukan dari Allah, tapi dari diri sendiri. Jadi Allah bukan pencipta keburukan. Dalam arti Allah menciptakan itu sesuai dengan apa? Yang maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nggak punya sifat al-dhalim. Allah nggak punya sifat al-dhalim. Rumusnya ya kalau orang buruk ya di neraka, orang baik di surga. Makanya kenapa kok ya di hadis itu seperti makanya laisa innaka laisa laka asyarru atau syarrun laisa laka. Dalam satu hadis ada yang menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa keburukan bukan untukmu ya Allah. Keburukan bukan milikmu ya Allah. Maka Allah bukan maha buruk. Maka Allah maha adil. Karena saya pun ya baru mendapatkan jawabannya juga Pak. Dulu kalian terpikir kenapa seperti itu alasannya. Tapi nggak boleh kok kita, saya sholat nih loh karena saya sehat, itu dosa, nggak boleh. Tapi saya sholat karena saya bisa sholat itu karena Allah. Tapi giliran maksiat kok nggak bisa disandarkan kepada Allah, padahal itu pun dari Allah semua. Nah, habis mukul orang, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak boleh, karena itu boleh menempatkan sesuatu. Baik itu menempatkan sesuatu yang berupa hidayah ataupun akal ataupun kemampuan. Nah, maka ketika kita dihina, jangan memukul. Kenapa? Karena itu kalau memukul jadi boleh. Karena agama sudah memberikan aturan kalau dihina dicaci sabar, kalau membalas ya balas sesuai dengan cacian tersebut, jangan ditambahi. Kalau orang nyakitnya dengan satu binatang ya jangan dikeluarkan satu kebun binatang. Tapi lebih baik lagi apa? Sabar. Walaupun ya belum tentu bisa sabar. Banyak. Kasih wali mah enggak masalah. Sabar tapi masih bikin status itu enggak sabar. Harus latihan Pak. Apalagi itu sudah apa yang judulnya bantal bertuanya. Lupakan, tapi nggak sabar. Astagfirullah. Dulu menonton suruhnya. Kasihan, sudah jadi amal yang ikhlas. Saya bisa ngomong gini karena saya nggak ikut Pak. Kalau saya ikut mungkin ya sama. Jadi sekali lagi kebaikan, keburukan Allah ciptakan. Tapi keburukan tidak bisa disimpulkan kepada Allah karena Allah bukan maha buruk. Allah menciptakan keburukan supaya ada balance, supaya kita ini Allah kan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kita harus memandangnya pun sesuai dengan pandangan alam. Kenapa harus ada neraka? Tapi pandanglah ketika itu alam. Oh ada setan, ada juga jin, ada manusia, ada lain-lainnya. Oh berarti adanya neraka juga itu adalah kebaikan. Kalau kita mukul anak itu kalau orang tahunya mukulnya saja kita sudah bilang, kalau anak enggak sakit. Padahal dia sendiri kalau semua diuji nyalinya 3 hari urusannya kita paling ya putus. 1 hari sudah labaikan tangan. Tapi dari kita tahu pas kita marahi anak cilik kok sisik cilik kok mati. Sangat paling bijak Pak. Memang kalau menasihati itu seperti itu.
Dulu Mesake, wah bila dikasih benar, wah ternyata memang kamu sudah paling sabarnya karena saya nggak bisa sabar. Jadi sekali lagi keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ini sudah akidah daripada kita semua ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah ya NU ya Muhammadiyah ya Salafi Wahabi ahli sunnah insyaallah. Kecuali yang tadi yang banyak nyelenehnya semua. Akidahnya itu satu ahli sunnah wal jamaah. Dan kesempatan kalau ada waktu kita bahas ahli sunnah wal jamaah. Karena setiap ormas, setiap organisasi ngaku ahli sunnah wal jamaah itu haknya. Dan Nabi juga katakan terpecah golongan itu menjadi 73 golongan, 72 di hadis yang lain. Yang selamat hanya satu cuma ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang karena nggak pernah ngaji dengar hadis itu yang bilang kan terpecah Ustaz. Ya ada NU, ada Muhammadiyah, itu baru 2, berarti masih bisa 7. Bukan itu, tapi terpecahnya ini dengan akidah-akidah yang buruk, bukan dengan furu'iyah, bukan. Kalau dia mengaku Allah itu seperti ini, yang tidak sesuai dengan sifatnya Allah, ibadah sholat yang sudah ada nasnya Quran, sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat baru itu apa? Firqah ya. Nah, maka kalau kita mengucapkan firqah itu identiknya pasti dengan kesesatan. Maka kita jangan katakan tetangga ataupun saudara kita yang beda paham kita mengatakan itu firqah lah lain, karena firqah itu identiknya apa? Kesesatan. Walaupun dia masih masuk mengatasnamakan Islam, tapi itu kesesatan, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita mau bermazhab itu sudah ahlus sunnah wal jamaah selamat. Kalau nggak mau Syafi'i, Hanafi apa? Ya kalau itu perempuan ya nggak batal. Tapi ya kalau kurban harus ketika mampu setiap tahun harus wajib. Tapi kalau Syafi'i sekaya apapun nggak kurban ya nggak dosa. Tapi ya makruh lah paling nggak, karena sunnah muakkad. Kalau Hanafi haji perempuan harus ada mahramnya. Kalau Syafi'i yang penting ada jamaah perempuan yang lain itu jadi beda-beda. Tapi kita dalam koridor mazhab, karena mazhab itu sudah diakui dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita memandang ada perbedaan, anggap itu min syarri ma khalaq, keburukan dari apa-apa yang Allah ciptakan. Maksudnya apa? Ya keburukan yang menurut kita itu buruk, padahal itu sejatinya dalam kacamata atau pandangan yang lebih luas itu suatu kebaikan. Wa jamat ini benda tak bernyawa, kasumi atau sami seperti racun. Nah itu racun kita doa seperti ini. Tapi jangan uji-uji Pak. Nah, karena iman kita perlu latihan. Jangan terus wah kalau itu ayo nantang orang sediakan racun. Aku baca itu pun a'udzu falak, a'udzu binas. rontok nyawanya. Itu baru nggak boleh, karena belum tentu juga iman kita pas. Tapi kalau di hadapannya itu memang ada racun dan dituntut untuk minum, baru kita baca. Karena ketika itu tawakannya itu, kalau cuma mau tes aja, maaf jadinya ya kalah maksudnya. Tes. Wawai dari ataupun selain daripada apa hewan yang kalah, hewan itu kita pun termasuk hewan, tapi hewan yang berakal. Wawai mukallaf, wajamat ataupun benda yang tak bernyawa seperti racun, itu pun kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari pertama minta perlindungan apa? Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, makhluknya, keburukan makhluk. Yang kedua, ketiga, keempat, berarti 3. Apa? Kedua berarti ayat ke-3, ke-4, ke-5. Ataupun perlindungan setelahnya berarti kedua, ketiga, keempat. Karena perlindungannya ada 4. 3 ini hanya menjelaskan tentang apa sebelumnya. Karena kan tadi sudah disimpulkan bahwa minta perlindungan dari keburukan makhluk. Berarti semuanya makhluk. Tapi di sini ditambahi lagi, diartikan tambah apa? Karena 3 perkara setelahnya ini meskipun termasuk adalah yang nomor 1, itu adalah pembahasan apa? Inti ataupun perkara yang memang kebanyakan itu memang menyakiti atau mencelakakan manusia. Makanya disebut lagi. Disebut lagi.
Seperti kita contohnya. Nah, kalau sore-sore nggak usah keluar naik motor, karena di jalan itu ada motor banyak, apalagi itu ereking. Padahal kan motor sudah disebut ereking juga motor. Maaf nih kalau promosi ya, karena motor dulu saya ereking. Ini nanti ada ereking, ada Megapro, ada Scorpio. Padahal itu yang motor. Kenapa disebut? Karena biasanya kebut-kebut motor itu. Gitu lah. Jadi itu penegasan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min, dan dari syarri ghasiqin, dari keburukan ghasiqin. Ghasiqin ini awal artinya Pak. Awal artinya adalah penuh. Ghasakonya penuh. Ida waqab, ida ketika, waqoba arti awal sesungguhnya ini adalah lubang yang ada di batu, kemudian terkena air penuh. Artinya apa? Lubang. Al-waqab ini artinya lubang. Nah, kenapa di terjemahan artinya bisa sampai wa min syarri ghasiqin idza waqab? Dan dari keburukan malam ketika gelap. Lah kok ghasiq itu ghasaqo artinya penuh, kok bisa jadikan malam? Karena malam itu memenuhi angkasa. Waqoba, kenapa waqoba dari lubang yang terkena air di batu jadi penuh, kok bisa jadi gelap? Karena maksudnya apa? Penuh ketika malam itu, malam tersendiri adalah gelap, tapi ketika penuh ini maksudnya gelap gulita. Berarti sekitar jam malam, jam 11, 12 sampai subuh. Nah, maka kita minta perlindungan juga dari keburukan malam ketika gelap. Karena malam itu identik dengan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Orang zina kebanyakan kapan? Mencuri, garong. Garong malam atau siang? Malam ya? Belum pernah kan? Mencuri yang siang itu apa namanya? Jambret. Copet itu siang. Maksiat kebanyakan malam. Maka kita minta perlindungan dari keburukan malam. Tapi ingat, bukan keburukan malam, tapi keburukan apa yang terjadi ketika malam. Karena malam tidak bisa disalahkan. Karena ketika orang juga mau ibadah ketika malam, pahalanya sedikit lebih banyak. Afdhalus sholat ba'dal fardhu, kata Nabi, qiyamul lail. Sholat yang afdal setelah sholat fardu 5 waktu sehari semalam adalah sholat tahajud. Berarti malamnya nggak salah, tapi karena malam identik dengan kemaksiatan, maka kita minta berlindung dari keburukan malam. Bukan malamnya yang buruk, tapi apa? Keburukan apa? Pekerjaan ataupun sesuatu yang ada di malam hari. Karena malam nggak bisa disalahkan. Jadi kita berlindung dari, makanya sunnah sebelum sholat kita baca 30, termasuk di sini al-falaq apa ya? Karena tidur malam itu kita tidak tahu. Jangan kan orang lain, kadang keluarga sendiri ada niat niatnya kita di prank maksudnya, niatnya di prank. Demi konten, di prank keluarga sendiri. Syarima wasikin ila, ketika malam, keburukan malam ketika gelap gulita. Ain lain ila qadama, maksudnya malam ketika gelap sekali. Wal qamar, ada menafsirkan sebagaimana Sayyidatina Aisyah menafsirkan ini adalah rembulan. Rembulan. Ida qoba, ketika telah musnah ataupun telah sirna, ketutupan sudah. Kalau sahabat Abu Hurairah menafsirkan ini apa? Ketika muncul bintang-bintang. Beda-beda penafsirannya, beda-beda, tapi maknanya tetap sama. Apa? Ketika malam, dan bintang banyaknya ketika malam. Dan bulan ketika itu tenggelam, itu pun kebanyakan sudah malam. Makanya bulan itu, padang bulan itu ya nggak ada padang bulan jam 2 itu. Kebanyakan kalau jam 2 padang pasti
mesti sebelumnya lebih panjang. Karena jam-jam 12 ke atas ini memang malam yang sangat gelap. Nah ini pun adalah makhluk Allah, jadi menjelaskan sebelumnya. Hanya saja ini berarti yang paling parah di kejahatan itu yang ada di sekitar kita ya ketika malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan an-nafatsat. An-nafatsat ini jamak daripada an-nafatsah, artinya wanita-wanita sihir. Nah, kenapa dikatakan sihir? Karena diambil dari an-nafat. Nafata. Apa nafata? Nafata itu komat kamit meludah tapi tidak mengeluarkan ludah. Komat kamit pakai lidah, meludah tapi tidak pakai ludah. Nah, ya pokoknya komat kamit mantra. Mantra. Tapi ada orang mengatakan ini bukan wanita-wanita tukang sihir, bukan. Tapi an-nafata di situ tak marbutohnya dikatakan taknya itu bukan wanita, tapi orang-orang umum yang hanya wanita, laki-laki pun bisa seperti itu. Kenapa ditambahi tak marbutoh sebagai balaghah, saking seringnya orang melakukan sihir. Nafata itu wanita-wanita sihir atau orang-orang yang pensihir. Karena saking seringnya maka dikatakan wanita-wanita atau orang-orang. Jadi kalau penyihir bisa jadi hanya sekali. Kalau orang itu menyihir bisa jadi sekali itu nggak ampuh. Tapi kalau dikatakan orang itu penyihir berarti sering ampuh. Tapi levelnya atas lagi adalah apa? Orang itu sihir berarti nggak nyihir saja dia sihir, berarti buruk juga. Nah, orang itu berbuat keburukan bisa jadi cuma sekali, tapi buruknya cuma biasa. Di situ tobat bisa. Yang level selanjutnya orang itu apa? Pelaku keburukan. Oh, berarti ini udah sering sekali. Kalau pencuri ya mencuri jadi pencuri. Orang itu pencuri, penzina sering. Tapi kalau orang itu bilang orang itu buruk, berarti dia mau diem saja buruk, mau macam buruk. Ini level ketiga. Oh, ini yang level kedua, berarti sering. As-sawahir tanfusu apa? Nyebul tanpa mengeluarkan cairan ludah. Pemakan fil uqad dibubul-bubul ataupun ikatan. Uqada itu artinya ikatan, akad itu ikatan. Dikatakan akadun nikah, ikatan. Tapi kalau akadun nikah itu bukan arti makna hakikat aslinya, tapi makna arti majazi. Bukan nikah, makanya orang nikah nggak ada yang diikat, maka maknanya majaz saja apa? Mengikat secara majaz, hubungannya meskipun tradisi Jawa juga ada yang tradisi diikat sama bapaknya, tapi aslinya akad nikah bukan mengikat secara asli, bukan, tapi majaznya saja, hubungannya diikat. Supaya tidak lepas. Allati taqiduha fil khair tanfuhu fiha bisyai'in takunu min ghairi riqin. Saya tadi sudah jelaskan apa fil uqad ataupun syarh nafata, yaitu apa? Membuat ikatan seperti bubul kemudian meniupkannya ke bubul tersebut. Kasih mantra jambi-jambi. Bisyai'in dengan sesuatu, takunu sambil mengucapkan sesuatu, takunu min ghairi riqin tanpa mengeluarkan cairan, tanpa mengeluarkan ludah. Lidahnya nggak apa dikeluarkan, tapi ludahnya tidak disebul lah bahasanya. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan ini yang dimaksud jika di lubai sebagaimana kisah di atas. Berarti Imam Az-Zamakhsyari mendukung dua surat ini turunnya di mana? Kisah lubai Madinah. Kalau Mekah versinya apa? Masalah penyakit ain yang dibuat oleh kafir Quraisy. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga atau keempat versi daripada waminnya dari apa? Tapi ketiga versi daripada penjelasan apa yang mau dijadikan apa? Berlindung dari apa? Terhadap ciptaan Allah.
Wamin dan dari syarri hasidin ida hasad. Dari orang yang hasad ida hasad, ketika hasad. Nah, ini kalau nggak ngaji nggak tahu Pak. Kan dulu saya nggak ngaji nggak tahu. Pokoknya ada detailnya, ada pokoknya. Ini kalau kita pahami lewat arti saja itu bingung. Dari keburukan orang hasad ketika hasad. Maka di sini kita sedikit membahas hasidin ini orang hasad yang masih dalam hati. Meskipun sering. Karena kalau orang yang berbuat hasad bisa jadi cuma sekali. Tapi kalau orang hasad berarti sering. Tapi kalau orang itu hasad atau dia itu hasad, berarti sudah levelnya tinggi sekali. Pas nggak hasad pun dia hasad. Bahkan nggak ada orang yang dihasad saja dia hasad. Wa misyari hasidin, dari keburukan orang yang hasad. Hasidin ini orang ulama mengatakan hasidin hasidnya masih dalam hati. Ida hasad, kalau sudah ida hasad, ketika dia hasad, mampu hasadnya diucapkan lewat ucapan, mampu ditampakkan lewat perbuatan. Hasad itu apa Pak? Menginginkan kenikmatan orang lain hilang dari dirinya. dari orangnya. Dari orangnya. Baik kenikmatan itu pindah ke dirinya ataupun tidak pindah. Yang penting nikmat itu hilang dari orang tersebut. Sampai bahayanya hasad. Bahkan hasad ini hanya menyangka saja. Bahkan ada orang yang menyangka orang lain dapat nikmat dan pengen nikmat itu hilang. Contoh, kalau yang hasad yang kita sudah tahu, orang beli mobil, kita pengen mobilnya hilang lah, atau ganti yang jelek lah. Oh itu saya nggak suka kayak gitu, saya sendiri nggak punya mobil, ini hasad. Walaupun mobilnya nggak pindah ke saya, tapi hilang lah. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Itu hasad yang biasa. Tapi kalau hasad yang menyangka, bagaimana? Saya nyangka Pak Fulan itu beli mobil. Dari menyangka saya ini saja saya pengen apa? Nikmatnya ternyata dia itu nggak beli mobil Pak, tapi dipinjemi. Tapi itu pun hasad. Mobilnya hanya ternyata, wah, nggak awet. Ternyata itu bukan dia beli, orang titip. Karena belum bisa naik mobil seumpamanya, dan mobil belum bisa titipkan ke Pak Budi. Saking bahasanya apa bahayanya? Hasad. Nah, dalam satu hadis dalam kitab yang mengutin, kita ini punya 4 permata dalam hidup. Apa? Akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Nah, yang saya akan bahas singkat di sini adalah masalah apa? Agama. Dalam hadis itu 4 mutiara ini akan hilang dengan 4 perkara juga. Apa? Yang pertama akal. Fal-ghadab yuzilul akal. Marah itu menghilangkan akal. Nah, kalau pemimpin memutuskan sesuatu dalam kondisi marah, pasti nggak bijak. Entah itu pemimpin keluar. Bersekolah, woi. Enggak pernah belajar, woi. Itu bisa nggak bijak. Ternyata untuk benar, anak itu, kenapa kemana saya ngomong? Emosi. Nah, karena emosional, nggak bisa mengendalikan. Mereka orang-orang ahli, termasuk ada pakar bulu tangkis di sini. Saya pernah lihat, pernah dengar dari ulama, orang-orang pertandingan itu cara mengalahkan lawan udah apa? Bikin dia emosi. Kalau dia emosi itu jangankan mengendalikan kita, mengendalikan diri saja tidak. Kayak petinju baru masuk lagi sudah gaya apa? Itu supaya apa? Sudah bikin orang emosi. Kalau sudah emosi, itu sudah susah untuk mengendalikan diri sendiri. Apalagi mengendalikan mereka bisa ada tinju itu serangan itu ngece banget supaya lawannya kalau yang emosi berarti hebat sekali, nanti akhirnya menang. Kalau emosi sudah. Nah, bagaimana kasus jam di Surabaya tahun 2000 berapa 8 hakim memutuskan apa? Pencuri jam, hanya jam yang ratusan itu dicuri, dihukum vonis maksimal mungkin 4 tahun penjara. 4 tahun penjara. Maka ketika diusir-usir sama wartawan, kenapa bisa seperti itu Pak Hakim? Diputuskan 4 tahun penjara hanya arloji yang murah saja ratusan ribu. Ternyata arlojinya punya sihat. Jadi diponis semaksimal mungkin. Kalau arloji ratusan ribu 4 tahun, berarti orang korupsi miliaran itu berapa? Seharusnya. Sama itu masih kurang pastinya. Sampai mati. Bahkan kalau bahaya di Jerman, di Turki itu hukuman itu sampai ada hukuman 500 tahun penjara. Kalau manusia itu tahu saya. Saking itu apa? Untuk memberikan rasa efek jerah.
Hanya setelah itu dipecat itu hakim dari kejaksaan karena dia memutuskan sesuatu dari hasil emosinya. Atau hakim itu apa? Jadi saya pernah kajian Al-Bait katakan dalam hati kita itu ada atifah. Apa atifah? Atifah itu rasa yang sudah seperti ini. Kita biasa saja seperti ini. Kalau marah, goyang, tambah cepat aja. Sedangkan adil itu atifahnya harus tenang, harus ditenangi. Nggak bisa dia memutuskan sesuatu karena tereskor sekali. Nggak bisa dia memutuskan sesuatu karena benci. Sekali pasti nggak adil. Nah, entah-entah itu istrinya yang buat apa? Buat keburukan, akhirnya dia karena cinta, akhirnya pasti keputusannya nggak akan pernah bisa, karena nggak adil. Jadi adifah sendiri. Makanya kalau ketika memutuskan sesuatu kok marah, jadi seperti ini, sudah pasti keputusannya buruk sekali. Makanya biasanya jaksa-jaksa itu tenang bawaannya, dituduh apa tenang, dituduh katanya pro pemerintah tenang, karena memang itu kalau dia emosi menandakan dia nggak lulus dalam sekolah kejaksaan. Nah, jaksa mau dihina seperti apapun harus sabar, qadhi bahasa hati. Maka walusa dihasilin tidak hasan apa dari keburukan orang yang hasan ketika dia sudah menampakkan kehasadannya. Karena kalau orang masih hasad dalam hati, ini saya tahu, saya yakin semua orang masih punya. Nah, ketika hasad masih dalam hati, itu orang yang dihasati tidak menerima keburukan, karena nggak ada ruginya. Tahu saya punya seumpamanya mobil. Contohnya mobil. Orang menghasad selama dia belum mengucapkan ataupun bertindak, saya nggak akan rugi. Tapi ketika dia sudah berucap, bertindak, akhirnya dia bilang sama temannya yang lain, itu mobil nggak halal itu. Ya iya kalau dimakannya nggak halal. Nah, ketika dia sudah menampakkan ucapan, tindakan, sikap yang dihasati, mulai rugi. Maka ketika itu minta perlindungan, karena akan menimbulkan hubungan tidak harmonis, bahaya sekali. Abhar hasadahu wa amila bimuqtadahu kalubadil mazkur minal yahudi al-hasadin li Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamillah maqul ba'dahu isi dari syarriha. Nah, ini menampakkan apa hasadnya. Kalau hasidin tidak hasad itu artinya menampakkan hasadnya. Kalau masih hasidin saja itu masih dalam hati. Kita nggak merasa rugi yang dihasad. Tapi kalau sudah abhar menampakkan hasadannya dan dia beramal wa amila bimuqtadahu, beramal yang mengacu kepada perbuatan hasad tersebut, sebagaimana tindakannya si Lubaid, dia hasad kepada Nabi, tapi hasadnya tidak hanya di hati, sudah ditimbulkan dengan apa? Dengan apa? Bikin buru-buru sihir, namanya sudah hasil Nabi SAW. Dan penyebutan 3 syarat tadi setelah daripada gosip tidak waqaf, setelah malam mengatakan, setelah syari maqalah, waktu wa min syari gosip tidak waqaf 1, wa min syari nafathati fil uqad 2, wa min syari hasidin tidak hasad 3. Ini menunjukkan bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini saking buruknya 3 perkara tersebut. Padahal tidak disebutkan, itu sudah mencakup terhadap apa yang diciptakan Allah. Tapi kenapa ditambah 3? Untuk menerangkan yang sering menjadi keburukan kehidupan kita ini 3 perkara ini. Apa? Keburukan di waktu malam, keburukan dari orang-orang sihir, orang yang tidak suka, tambah lagi dari orang yang hasad, yang memang fitrahnya dia menampakkan ibadah hawa nafsu. Kesimpulannya yang pertama Pak, kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan makhluk itu tidak akan menjamin apa. Perlindungan kepada Allah. Dapat gempa, dapat tsunami, dapat banjir itu bukan kehinaan. Selama orang itu mau iman, mau beramal soleh. Dan begitu juga selama kematian yang tenang itu pun bukan tanda dia juga husnul khotimah. Tidak. Buktinya orang kafir kalau mati ya damai. Buktinya damai. Penuh dengan kedamaian gitu ya. Tapi bukan menandakan. Jadi kalau kita ada di mana pun tidak usah takut dengan bencana, semuanya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aspeknya kenapa di mana juga banyak orang meninggal? Karena gempanya malam hari. Berarti yang mana ini? Masuk ke yang mana ini? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau malam hari orang waktu tidur ada apa-apa jangan diketahui. Hanya ketimpa bangunan. Kalau pas siang minimal dia bisa kabur sedikit. Kalau orang lagi tidur ada gempa dikira paling ngidul
Yang kedua, yang paling inti Pak, hasad ini jangan kita berbuat hasad. Pertama, karena tahu hasad itu dapat yuzil din. Saya lanjutkan hadis yang tadi. Hasad dapat membahayakan agama. Kenapa dapat membahayakan agama? Iri, dengki membahayakan agama. Karena orang yang hasad itu seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah. Kok dia dapat istri cantik sih? Istriku kok pesek? Berarti dia tidak menerima takdir Allah. Makanya dalam hadis di mungkin mengatakan al-hasad wal hasad yuzilu din. Hasad ini bisa menghilangkan agama. Kalau sudah hasad hanya menghalalkan segala cara. Itikot keyakinan juga seakan tidak menerima. Aku yang ganteng kenapa dapat yang jelek? Dia yang jelek kok dapat yang cantik. Nah, saya nggak terima. Dia nggak terima dengan pengorbanannya Allah. Karena dia sendiri juga yang dulu nggak mau tahu. Maka pertama jangan hasad. Yang kedua jangan menimbulkan orang hasad. Loh, kok bisa seperti itu Pak? Bagaimana? Kalau kita hasad kebanyakan terhadap harta, kita kaya, otomatis orang hasad. Bagaimana supaya orang tidak hasad? Sedekah. Oh itu orang itu berilmunya cuma sertifikat saja, piagam terbuka. Hasad dia terhadap ilmu. Supaya orang tidak hasad apa? Ngajak orang ke majelis, ajarkan apa yang tahu. Kalau teman kita ya kita mengajarkannya jangan seperti guru tapi seperti teman, supaya orang dia ngaji ternyata memang benar tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang. Istrinya cantik karena tadi dijadikan contoh, otomatis orang bagaimana supaya tidak asal? Jangan sering-sering bawa keluar. Jangan sering-sering bawa keluar. Sudah tahu sekarang keranjang itu tidak hanya keranjang bola, tapi ada juga mata. Mau imannya setebal apa ya kalau ada bidadari lewat ya nengok ada. Maka hasad jangan dilakukan dan jangan juga menimbulkan orang hasad. Bagaimana? Ya itu tadi dengan bisa menghalau sesuatu tersebut. Kalau kita punya sesuatu yang orang bikin hasad, kita segera membuat segala sesuatu yang bisa menutup kehasadan tersebut. Maka kalau ada orang yang masih dihasad, tandanya dia tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tersebut. Makanya habis beli motor syukur, bisnisnya lancar, supaya gak hasad. Setiap rasa laris terus. Pas kosongnya apa? Pas foto saja pas kosong kan? Pas foto saja pas kosong. Pas laris tidak. Berarti tadi orang itu nggak menerima apa? Nggak menerima bakso, mungkin apa sebagian sedekah. Tapi kalau yang rasa pernah ditraktir, oh ya enggak, kita ditraktir di 2 kali kena. Nah saya ini sering mengucapkan apa yang kadang sering timbul gitu sebelum-sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau bukan niat untuk menyinggung, tapi kalau tersinggung berarti alhamdulillah masih punya hati. Kalau nggak tersinggung berarti nggak punya hati. Tapi nggak niatnya. Jadi hadirin rahimahullah. Pertama, perlindungan kita hanya kepada Allah. Jangan hasad, ditambah lagi jangan membuat orang hasad dengan ilmu. Ya kita ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas. Makiyatun aw madaniyatun sittu ayat atau sita ayat. Berarti karena ini satu paket, saya tidak akan terangkan asbabun susunya. Karena ini satu paket. Ini surat seturunnya setelah Al-Falaq, sebelum Al-Ikhlas. Berarti Al-Ikhlas itu malah urutannya setelah daripada An-Nas. Secara turunnya sebagai wahyu. Kalau surat yang pertama turun apa? Al-A'la ayat 1 sampai 5. Iqra bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 5. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah wahai Muhammad, ajarkanlah kepada umatmu, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbin nas.
pemelihara, pembimbingnya, penguasanya manusia. Rabbinas, bagi katakan Anas, khaliqihim wa malikihim, menciptakan manusia, menciptakan mereka, dan malikihim, memiliki mereka manusia. Makanya dipanjangkan malikihim. Tafsirannya apa? Berarti Rabbinas itu bisa jadi pemilik manusia, karena namanya panjang. Dan kita akan belajar khosu bidzikri tashrifan lahu wa munasibatan lil isti'adah min syarril muwaswas fi sudurihim. Kalimat ini khusus disebutkan manusia tashrifan sebagai memuliakannya Allah kepada manusia lahu. Nah, jadi pakai Rabbinas, Tuhannya manusia. Manusia seperti apapun ternyata Allah mau disandarkan dengan manusia. Padahal kalau kita punya tetangga buruk saja kita tidak mau melakukan tetangga. Oh, sampean tuh yang tetangganya Pak itu, walaupun tetangga tapi aku bukan tetangga itu sebenarnya. Nah, bila ada orang baik tidak pernah kenal, bilangnya apa? Aku loh kenal Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi nggak kenal, Pak Maruf, kenal saya, nggak kenal aku. Seperti apapun Allah mau disandarkan sebagai nama daripada Tuhannya manusia. Wa munasibatan lil isti'adah, dan ini juga menepati ataupun menggantikan ataupun berhubungan dengan isti'adah min syarril waswas fi sudurihi. Kenapa disebut daripada Anas, manusia pakai lafaz Anas, padahal manusia bisa dikatakan dengan al-insan, bisa disebut dengan Bani Adam, bisa disebutkan dengan al-bashar. Kenapa pakai Anas? Karena ini berkaitan dengan perlindungannya manusia dari keburukan yang menimpa di dada-dada manusia. Tidak ada manusia. Pakai Anas. Kenapa Anas? Karena Anas ini menyebutkan sesuatu secara keseluruhan manusia. Kalau al-insan ini hanya apa? Insan itu hanya khusus saja. Bayangkan ada insanul kamil. Apa? Manusia sempurna, tapi tidak semua. Tapi kalau Anas semuanya. Golongan manusia semuanya. Malikin nas. Nah, ini yang menarik. Malikin nas, mimnya dipanjangkan tidak? Sudah. Malikin nas. Kalau mimnya pendek seperti ini artinya raja. Malik artinya raja. Tapi kalau Malik artinya pemilik. HP ini tuh Malik saya. Maksudnya saya Maliknya HP. Maliknya HP, pemiliknya. Makanya kul a'udzu birabbinas surat ini Malikin nasnya tidak bisa mimnya dipanjangkan sebagaimana Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Maliki Yaumiddin surat Al-Fatihah tulisan awalnya apa? Panjang. Tapi boleh juga dipendek. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kalau dipendekkan Maliki Yaumiddin boleh juga. Artinya apa? Rajanya hari. Nah, kok ini kok hanya bisanya Malikin nas, nggak boleh Malikin nas, salah. Kenapa? Karena Malikin nas kalau mimnya dipanjangkan artinya pemilik manusia. Sedangkan tadi di tafsir ayat pertama Rabbinas ini pun sudah Malikihim, pemiliknya manusia. Nggak mungkin dua lafaz diulang sedangkan maknanya sama. Nah, ini alasan pertamanya. Mungkin sering apapun pernah diimami sama imam ya, mimnya ketika Al-Fatihah pendek, nggak apa-apa. Jadi kita pun disebutkan seperti itu. Bahkan di bawah kami ada pemberian sangat khusus mengucapkan Maliki Yaumiddin menjadi Maliki Yaumiddin. Kalau orang nggak tahu salah itu. Enggak. Kalau Al-Fatihah boleh panjang, mimnya boleh kan? Karena artinya apa? Penguasa, pemilik ataupun raja hari pembahasan memang Allah. Tapi kalau ini diartikan Malikin nas, pemiliknya manusia. Pemiliknya manusia itu masih banyak. Siapa? Orang Saudi yang memiliki manusia Saudi siapa? Ya rajanya itu. Nah, tapi kalau rajanya manusia berarti siapa? Allah. Sedangkan birabbinas ini pun bisa diartikan pemiliknya manusia. Kok diulang lagi Malikin nas? Salah. Makanya di sini Malikin nas, raja yang manusia, bukan pemilik. Ilahin nas, dan sesembahannya manusia. Ada ulama Pak, tapi
bimbingan. Makanya Robbinas, pembimbing manusia. Yang kedua itu orang dewasa. Kenapa? Orang dewasa mulai ngeyel. Oh udah ngeyel, pokoknya dia tuh sama pimpinan raja. Makanya malikin. Yang ketiga, ilahinas, itu orang tua. Biasanya orang tua itu sudah semangat ibadah, makanya sesembahannya manusia. Tapi pendapat ini dibantah. Walaupun ada ulama yang dibantah dengan apa? Kalau dalam tulisan bahasa Arab, kalau ada alif lam, hurufnya sama, lafaznya sama, diulang berkali-kali, tandanya ini maknanya satu. Nah, ini kan anasnya sama. Anas ayat 1, ayat 2, ayat 3, berarti yang dimaksud satu. Yang dimaksud satu. Saya kasih contoh hadis, Pak. Karena ini terakhir ya, santai, Pak. Ada hadis, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, ada alif lamnya. Wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi, alif lam juga. Wa man aroda huma fa alaihi bil, barang siapa pengen dunia dengan ilmu, barang siapa pengen akhirat dengan ilmu, barang siapa pengen dunia ada dengan ilmu. Alif lamnya dalam tulisan Arab itu sama semua. Makanya arti yang sebenarnya apa? Kalau kamu pengen dunia dengan ilmu agama, kalau kamu pengen akhirat dengan ilmu agama, kalau kamu pengen akhirat dunia akhirat dengan ilmunya satu. Maka ada orang yang dia mungkin bukan ulama mengartikan hadis itu apa? Pengen dunia pakai ilmu agama, pengen dunia pakai ilmu dunia, pengen agama pakai ilmu agama, pengen dunia akhirat dan pakai dua-duanya. Karena artinya sama. Nah, pesantren di akhirat al ilmu itu satu artinya. Walaupun pengucapannya bukan dikatakan apa? Ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Nabi. Kalau pengen anak kita sukses, pondokkan. Maksudnya pondokkan ya ajarkan kan? Ngaji itu maksudnya. Walaupun nggak harus pondok. Insya Allah sukses itu. Nah, sekarang jadi prima juga sekarang nyari menantu yang anak besar. Apalagi hafiz Quran, permata berharga ya. Sekarang bikin pondok hafiz Quran cepat laris. Kalau pondok salah itu ya kita wah sudah takut sendiri sebelum masuk sudah takut. Kita kok gundul, kata aku gundul saja belum pernah. Tapi kalau bilang rumah tahfiz, wah semua bersemangat. Tandanya pasti laris. Nah, lagi bunyi-bunyinya tahfiz Quran. Maka anak di sini adalah satu, artinya satu ke depan. Apa maksudnya kalau artinya satu? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya memelihara manusia, tidak hanya merajai manusia, tapi juga sesembahan. Selain Allah, kalau biasanya memiliki, belum tentu bisa nyuruh-nyuruh. Kalau biasanya nyuruh-nyuruh, belum tentu memiliki. Saya bilang sama pembantu saya, jatahnya libur, tetap kerja ya. Kira-kira mau nggak pembantu? Kalau tanpa dipak, nggak mau. Tandanya apa? Kita tidak bisa menyuruh walaupun tahu itu membantu kita. Karena apa? Kalau selama selain Allah itu sifat tiga ini sendiri-sendiri. Kalau memiliki belum tentu bisa diperintah. Kalau diperintah belum tentu saya saya banting HP, banting. Perasaan kita bagaimana? Jangan dibanting HP. Tapi perasaan tidak banting. Kita bisa perintah, tapi karena kita tidak memiliki, tidak bisa apa. Tapi Allah memiliki, Allah juga merajai, Allah juga sesembahnya manusia. Badalani au sifatani au adofan bayan membuat hal mudhaf ilaihi lima ziyadatul bayan. Ini penjelasan dan bukan sorof tentang masalah ini. Sebagai badalah, sebagai sifat, sebagai atof, sebagai bayan, sebagai mudhaf ilaih, itu kita lewati. Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari apa? Min syarril waswasi, berlindung dari keburukan al-waswas. Was-was ini arti awalnya suara yang halus, dikembangkan lagi menjadi bisikan. Karena orang bisik biasanya suaranya halus. Enggak ada bisik kok suaranya kasar. Sekasar-kasarnya suara ketika bisik dia
Padahal itu kalau dia ngomong teriak, was, bisikan. Al-Khonas yang tersembunyi. Al-Khonas ini asal artinya datang muncul lagi, ataupun datang dia menghilang lagi. Nah, kenapa al-waswas ini diartikan setan? Aisyaiton summiya bil hadath likathrati mulabisatihi lahu. Kenapa al-waswas ini diartikan setan, dikatakan setan? Karena yang membisikkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, likathrati mulabisat, kebanyakan adalah bisikan setan. Al-Khonas yang tersembunyi, li'annahu yahnasu wa yata'akhkharu 'anil qalbi kullama dzukirallahu bisa juga. Kenapa bisikan itu tersembunyi, setan itu tersembunyi? Karena sesungguhnya dia tersembunyi dan kadang juga bisa hilang dari hati. Jadi setan itu cepat datang, cepat hilang. Kapan datang? Ketika orang lalai, tidak menyebut Allah. Kapan dia datang? Yaitu ketika menyebut Allah. Ketika menyebut Allah, ulama dzikirullah. Ketika menyebut Allah. Jadi setan itu godaan juga, Pak. Makanya kita berlindung, ta'awudz. Sholat itu rakaat pertama sebelum Al-Fatihah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ucapkan ta'awudz itu sunnah. Jadi setelah doa kita, kalau membaca doa kita, setelah itu ta'awudz. Tapi setiapnya baru kalau dia imam, bismillahnya yang diharapkan. Orang sekarang banyak yang meninggalkan ta'awudz rakaat pertama, padahal itu sunnah. Makanya sholatnya tidak kemana-mana. Kadang sudah ucapkan ta'awudz saja, tidak kemana-mana. Tapi setidaknya kita sudah tamatkan. Tinggal proses kedepannya apa? Kita mempelajari benar-benar ta'awudz itu artinya apa, maknanya apa. Bukannya kita ta'awudz saja kita mikirkannya yang lain. Oh Allah Akbar, Allah Maha Besar saja ingat apa? Waduh, kunci motor di mana tadi? Waduh, hujan nggak motor saya. Kalau sudah Allah Akbar, berarti Allah Akbar, tapi hakikatnya apa? Kunci akbar, motor warung tadi, ada pelanggan lagi, warung akbar. Makanya minimal kita sudah melaksanakan, tinggal kedepannya kita kembangkan menjadi, yaitu tadi ilmunya kita tahu. Khonas itu datang, pergi lagi, datang, mundur lagi, itu namanya setan. Kapan datang? Ketika orang lalai. Kapan pergi? Ketika orang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang yuwaswisu, yang membisikkan, fi sudurin nas, di hati manusia. Tapi ada yang mengartikan anas di sini adalah lupa, bukan manusia. Karena aslinya sudurin nasi, ada ayatnya, si ada, bukannya si kan, si. Artinya khunasa an-nasi, artinya nisyan, lupa. Qulubihim idza ghafalu an dzikrillah, yang membisikkan qulubihim di hati mereka manusia ketika lalai dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, bayan syaitan, penjelasan. Kalau bayan berarti minnya diartikan yaitu dari jinnah, jin, wan nas, dan manusia. Berarti setan itu ada dua wujudnya sebagai jin, wujudnya sebagai setan. Kalau bisikan itu buruk, jinnah ini jin dari kata al-jinni, al-jinni atau jinniyu, artinya jin, tapi dikatakan jamak, ada tamar bukan jamak muannas, artinya nggak nampak. Makanya kandungan ibu dinamakan janin, dari kata janana, sama dari kata janin, nggak nampak. Maka orang gila dikatakan majid, itu karena akalnya ketutupan. Mengapa surga dan hutan yang lebat dinamakan jannah? Karena terhalang oleh pepohonan. Kalau surga kenikmatannya terhalang, belum bisa
Jinnah itu artinya jin jamak muannas. Wanas dan manusia. Ini penjelasan tentang apa? Godaan ataupun apa? Bisikan setan al-waswas, pakai waswasnya. Annahu jinni wa insi. Annahu jinniyun wa insiyun. Itu tadi dari golongan jin dan manusia. Kalau lihi ta'ala sebagaimana firman Allah, syayatinal ins wal jins. Ada dalam surat ulang surat apa? Tapi Allah SWT berfirman syayatin, ada setan-setan manusia dan jin. Au minal jinnati bayan huwa nasu ataupun ala waswas wa ala kulli istamalu syarrun lubai wa banatihi al-madkurina wa taradu al-wal bi anna nas la yuwaswisu fi sudurihim an-nas innama yuwaswisu fi sudurihim al-jin wa ujibu bi anna nasa yuwaswisuna aidan bi makna yaliku bihim fi dhahir thumma tasilu waswasatuhum ilal qalbi wa tathbutu fihi bi tariqil muaddi ila dzalik wallahu ta'ala a'lam. Artinya kurang lebihnya ada pendapat ulama mengatakan bahwa manusia itu nggak bisa membisikkan keburukan. Bisikan itu murni dari setan dan jin. Tapi dibantah di sini. Bisa, manusia juga bisa apa? Buktinya manusia mengajak kemaksiatan itu pun termasuk bisikan setan juga. Jadi setan itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri manusia sendiri. Dari dalam manusia jin atau setan yang nggak nampak, dari luar ya dari manusia yang lain. Sholat maghrib kan harus pernah ya di rumah saja lah. Ya jamaah tapi gak usah sholat sunnah lah. Nah, jadi setan menggoda manusia. Godaan manusia itu ada dua. Yang pertama setan, yang kedua nafsu. Pertama kan setan, kedua nafsu. Nafsu dulu kita bahas. Nafsu ini adalah nggak akan pernah puas, nggak akan pernah berhenti, kecuali kita nuruti hal itu saja. Bahkan diganti dengan yang lain nggak mau. Mereka kata ulama an-nafsu katifal. Nafsu itu seperti anak kecil. Pokoknya minta balon warna hijau, dikasih uang 20.000 tetap nggak mau. Ngedrel bahasanya. Nah, pokoknya mau pada balonnya sama penjual yang ada di rumah kita. Sudah nanti di rumah ya, nah beli balonnya. Nggak mau, pokoknya mau balon yang ada di hajatan itu. Apa maksudnya? Maka kata Nabi atau ulama mengatakan nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dituruti pasti sampai dewasa pasti akan nyusu sama ibu. Nah, dalam satu riwayat dalam sekolah. Nah, kenapa disamping umur 2 tahun supaya nggak keterusan. Nah, padahal maunya ya susu terus, maunya balon terus. Nah, nafsu itu seperti itu nggak akan pernah hilang pada diri kita. Kalau nafsu pengennya gorengan, tahu, dia mau dikasih molen atau membawaan tetap nggak mau. Itu nafsu. Nah, sekarang yang setan goda ini dengan sesuatu yang mengakibatkan rugi, paling tidak dia nggak untung manusia. Apa? Rugi ataupun tidak untung. Kalau nggak bisa rugi orang itu tak goda supaya nggak untung. Makanya setan kalau goda satu pintu, kita berani untuk menutup pintu tersebut, dia tetap akan goda di pintu yang lain. Habis sholat, mau sholat kok dia Isa, pasti dibisikkan kan sunnah. Kamu juga nanti beres-beres majelis atau masjid juga berpahala kok. Sudah nggak usah lah, pahala juga nggak kalah besar. Terus kita tetap pokoknya habis sholat wajib saya sholat sunnah. Dia sudah kalah, tapi nanti goda lain. Oh itu memang nggak bisa toh. Tapi nanti sudah digoda habis sholat sunnah ya. Kamu nggak usah itu beres-beres lah, masjid ya gitu saja kok. Kamu nggak beres-beres juga nanti ada orang lain yang senang aja maju juga akan berdiri ke pojok. Nah kamu menjadi pojok sana wifian kayak ustaz itu yang wifian. Akhirnya nggak tetap mau beres-beres. Sudah beres-beres. Wah pahala sudah baik sekali nih. Sudah sholat sunnah, Ba'da Isya, beres-beres, orang belum datang beres-beres. Ya kamu nyantai dulu lah, pulang dulu lah sarapan. Kok sarapan? Makan dulu lah di rumah.
ikuti majelis supaya kan nanti kelaparan sedikit kan pahala juga nggak kalah sama orang lain. Hanya pulang kalah ya. Hanya pulang ya. Itu akhirnya walaupun nggak rugi, tapi dia tetap nggak untung. Maka kalau satu sudah ditutup, kita harus tahu ternyata setan masih buka pintu yang lain. Makanya wala tattabi'u khutuwatis. Apa dikatakan itu? Jangan mengikuti langkah satu atau langkah-langkah setan. Kalau nafsu itu satu pintunya. Kalau itu tidak dituruti, dia sudah kalah. Tapi kalau dituruti, ya dia malah tambah ngedel. Tapi kalau setan satu sudah dikalahkan, dia akan datang lah. Maka pertama kesimpulannya apa? Pertama sama juga mintalah perlindungan kepada Allah. Adapun perbedaan kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas, ada ulama mengatakan kalau kul a'udzu birabbil falaq ini minta perlindungan kepada Allah dari keburukan di luar daripada diri kita. Tapi kalau kul a'udzu birabbin nas ini minta dijauhkan dari keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan di dalam hati kita. Makanya fisudurinas nas, di dada manusia. Makanya ada hadis Nabi SAW meletakkan tangan ketika sholat fisuduri, di atas dadanya. Nah makanya ada orang yang sholat di dadanya. Padahal yang dimaksud dada di sini, kalau ulama Syafi'i maksudnya dada itu ya fisudurinas, artinya bukan dada mus tapi hati di mana? Sedikit ke bawah. Jadi sekarang mau ikut yang gini ya boleh, mau ikut yang gini yang salah. Tapi yang penting ada panutannya, ada dalilnya. Nah dari orang yang sholatnya gini, ada yang gini juga, nggak tahu dulunya siapa, tapi ada yang gini, tapi nggak apa-apa, nggak meletakkan tangan punya nggak masalah. Yang masalah itu kalau merasa baik, merasa benar, oh sini sholat khusus yang dadanya, yang tangannya gini, yang nggak boleh di sini, itu berarti yang bermasalah orangnya. Yang nggak boleh itu tangannya di belakang, Pak. Nah, sholat kan. Yang pertama minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sadari kita punya musuh terbesar dalam hidup kita siapa? Yaitu setan nggak nampak. Baik itu setan manusia, ya teman-teman kita, walaupun bukan manusia, tapi teman-teman kita sekitar kita, ataupun itu yang ada di diri kita. Makanya ada ulama yang menafsirkan surat ini juga menjelaskan tentang jin korin. Nabi SAW ditanya, apakah kau juga yang punya jin korin? Ya Nabi, ya saya pun punya. Tapi jin korin itu sudah Islam. Selain daripada jin, semuanya kafir. Maka kita punya jin korin semua. Yang kadang apa menggoda kita untuk berbuat malas-malasan maksiat. Dan dia setia kepada kita. Dan itu nggak bisa dirukiah Pak, kecuali mati. Nggak ada kok. Ustaz kalau rukiahkan saya apa? Saya punya jin korin. Belum. Oh saya juga punya. Lalu saya mau usir jin situ, saya aja nggak bisa usir jin saya. Makanya ketika meninggal dunia jin itu bisa, makanya ada bayangan menyerupai daripada almarhumah itu biasanya dikorin karena tahu, oh itu jalannya persis dengan almarhum, ya bisa jadi itu. Nah itu jinnya. Nah, selama bukan berbentuk manusia, wajahnya beda, wajahnya sama berarti bisa jadi jin. Nah, dulu orang katanya ada pocong, kalau talinya nggak dilepas ya bisa jadi benar lawan dulu. Kalau sekarang kan orang-orang percaya sudah dengan HP, dengan hoax. Orang dulu ya wajar, yang katanya ada sinyal lewat lah, yang ada apa? Api terbang namanya itu kan, ganas mati lah, itu mungkin. Tapi orang sekarang kan sudah terlupakan dengan itu. Generasi milenial bisa jadi itu ada jinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kepahaman kita ya Pak. Nah, jadi istiqomah kita adalah menuntut ilmu agama. Kok prinsipnya santri ngaji sampai rapi, nyantri ngasih rapi, ngaji sampai mati. Karena saya bikin gambar itu jalan lain grup, saya bilang apa? Ngaji sampai mati, boleh iri, boleh gusti, kamu maksudnya atau sang yang widi, pakai bahasa sang seketar. Makanya kita sama-sama doa, dibatin apa yang kita pengen, karena khataman ini kalau kita tamat satu, insya Allah makbul. Yang sengaja dapat ya silakan di anak-anak. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'ilan wa barakatuh mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala
ya Allah, maka lepaskanlah kesusahan hidup dari kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan hidayah ini ya Allah sampai kami mati ya Allah. Jangan kau lepaskan keislaman keimanan kami sampai kami mati ya Allah. Karena kesusahan kami dalam hidup ini adalah dalam kami memegang iman Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kesabaran kepada saudara kami yang ada di Mamuju ya Allah, yang ada di Kalimantan Selatan ya Allah, yang ada di Jawa ya Allah, yang di Sumatera ya Allah, yang di seluruh alam ya Allah. Bagi yang muslim ya Allah, semoga terima engkau terima arwahnya ya Allah, kau terima kesabaran ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah amal-amal kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah mereka tempat yang baik ya Allah. Berikanlah kesehatan selalu bagi yang masih hidup ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti ya Allah. Sehingga anak kami menjadi anak yang soleh-soleh dan berbakti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan info terakhir Pak, saya sudah bilang sama Ustaz Tirdam bahwa malam Ahad habis Isya kita di sini ujian, ujian ala kadar. Saya kira katakan ujian yang apa? Yang diujikan yang baru-baru ini saja dipelajari. Dan tidak usah takut Pak, nggak usah takut, nggak usah kerjakan enggak. Saya nggak akan mengumbar nilai kita juga tidak. Pokoknya yang dapat nilai yang bagus dapat tambahan sertifikat lagi ataupun piagam gitu, biar senang-senang dikit. Jadi tetap hadir Pak. Kalau yang pernah hadir sekali pun dia mau hadir juga nggak apa-apa. Nah ini diulang Pak ya. Karena nyetanya itu pakai print dan itu printnya belum punya saya lebih enak juga pakai print orang